Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Eko. Salam di rumah saja. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang berkaitan dengan garis dan sudut. Yang mau saya bahas pertama adalah yang berkaitan dengan garis. Apa itu garis? Garis adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Jadi dia tidak mempunyai pangkal, juga tidak mempunyai ujung. Sebagai contoh gambarnya, misalkan seperti ini. Oke. Saya punya garis yang melalui dua buah titik, yaitu melalui titik A dan melalui titik B. Jadi garis yang melalui titik A dan melalui titik B ini, dia ketika diperpanjang ke atas ataupun dia diperpanjang ke bawah, itu dia tidak akan pernah berujung ya. Jadi ketika ini diperpanjang ke atas itu bisa sampai tak terhingga, diperpanjang ke bawah pun juga sampai tak terhingga. Oke, itu yang dimaksud dengan garis. Nah, sekarang adalah sinar garis. Apa itu sinar garis? Sinar garis adalah kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Dia mempunyai pangkal. Tapi dia tidak mempunyai ujung. Nah, sebagai contohnya misalkan seperti ini. Saya mempunyai sinar garis yang berpangkal di titik A. Dia melalui titik B. Tetapi garis tersebut diperpanjang ke atas sampai tak terhingga, sehingga dia dikatakan tidak berujung. Nah, itu yang dimaksud dengan sinar garis. Kemudian, yang berkaitan dengan ruas garis. Apa itu ruas garis? Ruas garis adalah kurva lurus yang berpangkal dan berujung. Jadi dia ada pangkal dan ada ujungnya. Nah, biasanya titik pangkalnya adalah berakhir di satu buah titik, misalkan titik A, dan ujungnya pun sama. Ujungnya juga berakhir di sebuah titik, yaitu titik B. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Dua buah garis itu mempunyai kedudukan ya. Dua buah garis itu mempunyai kedudukan. Misalkan yang pertama, dua buah garis bisa dikatakan saling sejajar. Dua buah garis bisa dikatakan saling sejajar. Nah, garis yang sejajar itu yang bagaimana? Garis yang sejajar itu adalah garis yang mempunyai arah dan kemiringan yang sama. Dia mempunyai arah dan kemiringan yang sama. Nah, sebagai contoh garis sejajar yang seperti apa? Kita coba lihat gambar sebelah kanan ini ya. Oke. Saya mau ngasih contoh misalkan garis AB. Garis AB itu arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini. Oke. Kira-kira garis AB ini akan sejajar dengan yang mana? Yang arahnya sama dengan garis AB itu adalah garis CD. Nah, ada lagi yang mana? Ada lagi garis EF. Ada lagi garis GH. Nah, di situ bisa saya tuliskan garis yang sejajar itu contohnya adalah garis AB dengan garis, misalkan garis AB ini dengan garis EF, dengan garis EF. Oke, apakah hanya itu aja? Tidak, masih ada beberapa contoh yang lainnya. Misalkan contohnya adalah garis BC. Garis BC, garis BC. Nah, garis BC ini dia sejajar dengan yang mana? Garis BC ini pasti akan sejajar dengan garis AD. Garis AD ya. Ada lagi dengan garis EH. Ada lagi dengan garis FG. Oke, jadi saya tuliskan garis BC
dengan garis BC dengan misalkan dengan FG. Oke, itu dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dua garis yang dikatakan saling berpotongan. Dua garis yang dikatakan saling berpotongan. Apa itu dua garis yang berpotongan? Itu apabila kedua garis tersebut mempunyai tepat satu titik persekutuan. Atau boleh juga dibilang dua garis tersebut mempunyai satu titik perpotongan. Nah, satu titik potong. Jadi di situ misalkan garis yang mempunyai satu titik potong. Contohnya misalkan adalah garis AE, dengan garis misalkan EF, AE dengan EF, AE dengan EF. Garis AE dengan EF dia berpotongan di satu titik di sebelah mana? Yaitu di titik E ini. Itu ya. Nah, di sini akan saya tuliskan sebagai contohnya adalah garis AE dengan EF dia berpotongan di titik E, gitu ya. Oke. Contoh berikutnya lagi, selain garis AE dengan EF, mana lagi? Masih ada banyak lagi. Misalkan contohnya garis CG. Garis CG ini ya. Garis CG dengan garis GH. Garis CG dengan GH. Itu juga dia berpotongan. Berpotongan di mana? Berpotongan di titik G, itu ya. Garis CG dengan GH. Garis CG dengan GH. Oke. Selanjutnya. Nah, dua garis dikatakan berimpit. Dua garis dikatakan berimpit. Apa itu garis yang saling berimpit? Garis yang saling berimpit itu jika kedua garis melalui titik yang sama. Kedua garis melalui titik yang sama. Jadi dua garis yang berimpit dapat dikatakan sebagai dua garis yang sama. Jadi sebenarnya garisnya itu ada dua. Ada dua. Misalkan contohnya adalah garis AB ini. Misalkan. Jadi garis AB di sini ada titik A, ada titik B, ada dua buah garis. Di sini juga ada titik A, di sini juga ada titik B. Oke. Jadi kedua garis ini itu ketika jaraknya diperdekat, digeser gitu ya. Jadi garis yang atas ini digeser sampai menempel di garis B ini, sampai menempel di garis B ini. Nanti seolah-olah dia akan terlihat seperti satu buah garis, misalkan seolah-olah seperti satu buah garis, yaitu terlihat seperti ini ya. Jadi pada dasarnya dia di dalamnya sini itu ada dua buah garis ya, ada dua buah garis, yaitu adalah garis AB dengan garis BA, itu ya. Garis AB dengan BA. Oke. Contoh lagi mana? Misalkan misalkan ini. Garis BF dengan FB. Garis BF dengan FB. Oke. Berikutnya adalah dua garis dikatakan bersilangan. Apa sih yang dimaksud dengan garis yang dikatakan bersilangan? Garis yang bersilangan itu jika dua garisnya tidak sejajar dan tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi garisnya tidak sejajar dan tidak punya titik potong. Garisnya tidak sejajar dan tidak punya titik potong. Sebagai contohnya yang mana?
garis yang tidak sejajar dan tidak mempunyai titik potong. Misalkan contohnya, kita lihat garis, misalkan garis AB. Nah, di sini kita lihat garis AB. Garis AB ini dia akan bersilangan dengan garis CG. Kalau AB dengan BF itu namanya berpotongan. Tapi kan dia tidak punya titik potong, berarti AB dengan CG. Jadi garis AB dengan CG itu tidak sejajar, juga tidak berpotongan, tapi dia bersilangan gitu ya. Oke, sebagai contohnya adalah garis AB dengan garis CG. Ada contoh lagi tidak? Ada. Misalkan nih, sebagai contohnya adalah garis AE dengan garis GH. Nah, garis AE dengan GH. Garis AE dengan GH. Oke, itu yang berkaitan dengan kedudukan dua garis. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada contoh soal kedudukan dua buah garis. Soal kedudukan dua buah garis ya. Nah, sebelah sini. Coba kalian perhatikan gambar kubus PQRS TUVW ini. PQRS TUVW. Pertanyaan pertama. Sebutkan dua contoh kedudukan dua garis yang pertama adalah saling sejajar. Oke, kita coba akan bahas yang pertama dulu. Garis yang saling sejajar. Nah, garis yang saling sejajar itu yang bagaimana? Tadi itu adalah garis yang arahnya sama dan kemiringannya sama. Sebagai contohnya misalkan, coba kalian lihat garis PQ. Garis PQ. Garis PQ itu dia akan sejajar dengan garis PQ itu akan sejajar dengan garis misalkan ini SR. Nah, contoh lagi misalkan garis QU dia akan sejajar dengan yang mana? Dengan RV. Garis QU sejajar dengan garis RV itu ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang B. Garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan. Oke. Bagaimana sih garis yang berpotongan? Nah, tadi penjelasannya adalah garis yang mempunyai satu titik persekutuan. Satu titik persekutuan. Coba kalian lihat garis PT. Garis PT itu pasti dia akan berpotongan dengan TW. Nah, berpotongan di mana? Berpotongan di titik T. Itu ya. Itu sebagai jawabannya adalah garis PT. Garis PT dengan garis TW. Contoh lagi, satu lagi. Nah, misalkan garis ini. VW. VW dengan garis UV. VW dengan UV berpotongan di mana? Berpotongan di V. Nah, sebagai contohnya lagi adalah garis VW dengan UV. Oke, baik. Itu materi dan contoh yang berkaitan dengan garis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam di rumah saja.